Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Sompa, guru di UPT SDN 229 Waru. Sekolah ini berada di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya telah mengabdi di dunia pendidikan selama beberapa tahun dan memiliki perhatian yang besar terhadap kualitas pendidikan di sekolah kami. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan praktik baik mengenai penerapan pembelajaran mendalam, yaitu sinergi sistem integrasi teknologi Weight Grow dan permainan edukatif untuk menciptakan pembelajaran bermakna dan inovatif pada muatan pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 6 Sekolah Dasar UPT SDN 229 Waru. Selama 2 tahun terakhir, sekolah kami melakukan evaluasi mendalam terhadap hasil rapor pendidikan yang kami terima dari Kemendikbudristek. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang masih belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami, karena pendidikan yang berkualitas seharusnya mencerminkan proses belajar mengajar yang efektif dan mampu memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, kami menemukan bahwa salah satu penyebab utama dari capaian yang belum optimal tersebut adalah rendahnya motivasi dan minat belajar murid. Rendahnya antusiasme mereka dalam mengikuti proses pembelajaran tentu berdampak langsung terhadap hasil belajar dan perkembangan karakter mereka di sekolah. Kami menyadari bahwa masalah ini bukan semata-mata berasal dari murid itu sendiri, melainkan juga dari pendekatan pembelajaran yang selama ini diterapkan di sekolah. Proses pembelajaran yang masih cenderung monoton, minim variasi, dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan minat serta gaya belajar murid menjadi salah satu penyebab utama menurunnya semangat belajar mereka. Model pembelajaran yang satu arah dan kurang melibatkan partisipasi aktif murid membuat mereka merasa jenuh dan kurang terlibat secara emosional maupun intelektual. Oleh karena itu, kami menyadari perlunya sebuah transformasi pendidikan di lingkungan sekolah kami. Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan metode pembelajaran menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan kontekstual, tetapi bagaimana peran guru dapat menjadi fasilitator yang mampu memahami kebutuhan individual setiap murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, karena kita diberikan kesehatannya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, sebelum melakukan aktivitas, baiknya kita semua melakukan doa bersama. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai kegiatan kita melakukan praktik mindfulness untuk menstabilkan kembali perasaan kita sebelum belajar ya. Duduk yang tenang, yang rapi.
Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan jejak. Kita masuk pada materi pembelajaran kita mengenai penilaian nilai-nilai dalam Pancasila dalam bentuk penerapannya. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran yang tadi Ibu putar. Anak-anakku sekalian, kegiatan kita selanjutnya adalah kita mau bermain di luar kelas, yaitu permainan kotak ajaib. Baik anak-anakku sekalian, kegiatan pembelajaran kita selanjutnya adalah berada di luar kelas dengan memanfaatkan lapangan yang ada di sekolah kita. Jadi di sini ada kotak permainan, namanya kotak ajaib. Kenapa dikatakan kotak ajaib? Karena di kotak ini, di kotak berwarna ini dilengkapi dengan kertas-kertas yang berbentuk pertanyaan dan pernyataan. Ketika kertas itu dibaca dan dia berbentuk pertanyaan, kalimat itu berbentuk pertanyaan. Jadi teman yang berada di dekat daripada simbol yang ada pada Pancasila itu yang menjawab. Yang menjawab ya. Setelah itu ketika kertas ini dibuka dan dia berbentuk pernyataan, maka diperagakan. Ya, diperagakan dibantu oleh teman kelompok yang berada di depan. Lanjut, silakan buang. Buang yang tinggi. Wow. 3, ayo lompat. 1, 2, 3. Silakan dibaca, siap-siap. Sebutkan nama 3 pemimpin Indonesia. Siapa yang bisa jawab? Ya, ya jawab. Ya. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah. Benar? Oke, silakan ditempelkan. Selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian mengenai nilai-nilai dan penerapan pada Pancasila, kita menggunakan kuisis dengan mengintegrasikan alat teknologi yaitu background ya, yang berisi dengan kuis. Siap dengan barcode-nya? Siap. Silakan dipegang. Yang pertama, silakan baca baik-baik soal yang ada pada papan tulis. Siapa yang bisa baca? Oke, silakan dibaca. Sikap yang sesuai dengan pengalaman Pancasila yang dilambangkan dengan gambar tersebut adalah titik-titik. A. Rajin ibadah, B. Gotong royong, C. Musyawarah, dan D. Menjenguk teman yang sakit. Baik, silakan naikkan barcode-nya. Jawabannya apa? Naikkan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Oke. Naikkan tinggi-tinggi. Siapa yang bisa menyimpulkan isi materi pembelajaran mengenai nilai-nilai dan penerapan kegiatan sehari-hari dalam Pancasila? Angkat tinggi-tinggi tangan tak? Baik. Besar suara tak? Nilai pada simbol Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan. Baik, bagaimana? Benar? Benar. Tepuk tangan dulu buat. Bagaimana perasaan tak? Coba angkat tangannya. Ya. Senang. Merasa senang. Yang kedua? Senang, seru, dan gembira. Senang, seru, dan gembira. Baik anakku, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita melakukan doa bersama sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Baik anak-anakku sekalian, silakan kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Melalui langkah-langkah transformasi ini dapat membangun lingkungan belajar yang lebih memotivasi dan menumbuhkan minat belajar murid serta secara bertahap meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami.